Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para sepuh, para bapak, para ibu, muslimin muslimat, jamaah subuh yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mengawali ngaji kita biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat kita semua diakui sebagai umat Rasulullah yang insyaallah diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Nikmat yang luar biasa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi bersama, untuk ngaji bersama. Mudah-mudahan dengan barokah ngaji kita semua mendapatkan keberkahan sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang datang ke suatu tempat tujuannya untuk ngaji, tujuannya untuk thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang status air. Ini ada 4, ada ma'ul mutlak, suci, mensucikan, ada yang suci mensucikan tapi makruh, ada yang suci tapi tidak mensucikan, yang keempat adalah air mutanajis atau air yang tidak suci. Itu dari sisi status kemutlakan air. Yang kedua dari kapasitas ada 2 pembagian, yaitu ma'ul qalil dan ma'ul kasir, air sedikit dan air banyak. Air sedikit air yang kurang dari 2 kulah, air banyak air yang minimal 2 kulah ke atas. Sehingga ketika air sedikit ini terkena najis, langsung seketika najis. Tetapi ketika air itu banyak kemudian terkena najis atau kejatuhan najis, maka tidak serta-merta langsung najis, tetapi dilihat dulu satu di antara 3 sifat air. Kalau ada yang berubah maka najis, tapi kalau tidak berubah maka tidak najis. Itu sekilas tentang pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau sahabat Abu Hurairah. Amin Allahumma amin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, beliau bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun. La yaghtasil, janganlah mandi, ahadukum, salah seorang di antara panjenengan semua, fil ma'i ad-da'imi, di air yang genang.
Genang itu maknanya enggak ngalir. Wahwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Kata Nabi, janganlah seorang di antara kalian mandi di air yang berhenti, tidak mengalir. Wahwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Satu riwayat. Yang kedua, la yabulanna ahadukum, sungguh janganlah seseorang di antara kalian pipis buang air kecil. Fil ma'i alladzi la yajri. Fil ma'i, di dalam air, alladzi la yajri, yang tidak ngalir. Coba perhatikan, yang pertama tadi bahasanya al-ma' ad-daim, air yang genang. Yang kedua, air yang tidak mengalir. Ini dua bahasa tapi maknanya sama. Janganlah seseorang di antara kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir, summa yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi dengan menggunakan air itu. Wala yaghtasilu fihi minal janabati, dan janganlah seseorang mandi di dalam air yang sudah terkena najis itu, minal janabati, sedangkan dia dalam keadaan junub. Sudah. Dari riwayat ini, yang pertama, naha al-junub anil iktisal fil ma'ad daim. Orang yang sedang junub dilarang mandi menggunakan air yang menggenang, maknanya tidak mengalir. Jadi kalau ada air yang sedikit, ya tentu ini arahnya adalah air itu sedikit. Kalau airnya banyak nanti beda lagi. Larangan seorang junub mandi dengan menggunakan air yang sedikit dengan cara langsung iktisal, langsung nyemplung. Apa nyemplung itu? Menyelam. Nah, kayak orang kalau mandi di kolam begitu nggih. Langsung masuk terus nawaitu guslal rafil hadasil akbar. Ini tidak boleh. Kenapa? Tentu berkaitan dengan status air itu. Jadi di sini kan naha. Naha itu Rasulullah melarang. Seperti yang sering kami matur, sering kami sampaikan, bahwa larangan itu terkadang mengandung makna wajib. Artinya dilarangnya itu wajib, artinya haram, maksudnya begitu. Ada larangan itu yang bimakna makruh. Ya, ada larangan itu bimakna haram, ada larangan bimakna makruh. Maka para ulama mengarahkan ketika air itu sedikit, anggap saja satu bak atau satu ya bak mandi kecil itu tidak sampai 2 kolah. Kemudian seorang yang junub itu mandi dengan cara langsung masuk ke dalam, maka ini haram hukumnya. Karena apa? Menyebabkan, menjadikan status air itu mutanajjis. Tetapi ketika air itu banyak, maka larangan ini hanya sebatas makruh. Oleh karenanya, ketika air itu sedikit, cara menggunakannya adalah dengan menciduk menggunakan gayung. Menggunakan gayung, kemudian pada saat mandi agak mundur sedikit, agar supaya percikan air yang habis membasahi anggota mandi ini tidak kembali ke air yang belum digunakan, sehingga antisipasi jangan sampai air yang ada tadi menjadi air yang mustakmal. Kenapa? Kecipratan air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ini. Yang kedua, an-nahyu anil bauli fil ma'ar raqid.
larangan daripada pipis, buang air kecil fil ma'i ar-raqid, di air yang menggenang, maknanya gak ngalir. Lima yatarattabu alaihi min ifsadil ma. Kenapa kok dilarang? Karena dikhawatirkan merusak status air tadi. Mestine airnya suci mensucikan, karena air itu sedikit terkena buang air kecil tadi akhirnya menjadi najis. Tapi kalau airnya itu banyak, maka tidak haram, tidak najis airnya, tetapi hanya sebatas makruh. Makanya di pertemuan yang lalu, pada saat kita membahas bagaimana hukum pipis di dalam kolam renang, itu dilarang, tetapi hanya sebatas makruh. Ya. Nah, itu nanti masuk dalam kategori hadis yang kita baca tadi. Janganlah seseorang pipis di air yang tidak mengalir, summa yaghtasilu fihi. Kolam renang habis dipipisi kemudian dipakai selurup, dipakai berendam, dipakai mandi dan sebagainya. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Tapi larangan itu bersifat makruh. Maka ketika kita mandi di kolam renang, ya diusahakan kalau pengen pipis, pengen buang air kecil, ya mentas dulu, ya ke toilet, kamar mandi, baru nanti setelah itu mandi lagi ke kolam renang. Cuma yang ada itu ya nggak usah naik ke atas, langsung pipis gitu aja. Betul nggih? Iya. Pak Ustadz Habib juga begitu. Rata-rata wis gak usah, langsung di kolam renang. Jadi itu larangan itu sebatas makruh, Bapak Ibu. Dah. Yang keempat dari riwayat ini isbatu najasatil bol, menerangkan tentang najisnya pipis atau air seni. Air seni itu najis. Nggih. Kalau dulu awal-awal kita membahas masalah air seni itu termasuk najis mutawasitoh, najis yang tengah-tengah, ya, najis yang standar. Ada najis yang mukhafafah, yaitu najisnya anak laki-laki yang kecil, yang belum umur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu najisnya mukhafafah, ringan, enteng. Najisnya statusnya ya enteng, cara mensucikannya juga enteng. Cukup biros silma, dipercikkan air gitu saja, itu sudah suci. Jadi misalkan ini sorban terkena pipis bayi yang tadi, dengan ketentuan satu laki-laki, bayinya kudu laki-laki, Pak. Kalau jenengan punya cucu kok perempuan, najisnya mutawasitoh itu, bukan mukhafafah. Tapi kalau cucunya itu laki-laki, kemudian belum 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, ketika panjenengan gendong kok ngompol, nah, jenengan cukup tangannya dicelupkan ke air, dipercik-percikan gini aja. Meskipun gak roto airnya tadi, meskipun gak rata, tapi tetap itu sudah lirafil hadasil asghar, sudah menghilangkan hadas kecil tadi itu, atau najis yang mukhafafah. Tapi kalau bayinya perempuan, tidak cukup birosilma, dipercikkan air tok nggak cukup, harus dibasuh, dicuci itu maksudnya dibasuh, nggak harus dicuci terus masukkan mesin cuci semua, enggak. Jadi mana yang bagian kena pipis, yaitu yang dibasuh. Kalau istilah orang dulu tuh dikuconi katanya, kasih air terus gini-giniin, sudah. Bagian yang terkena air saja, terkena najis saja maksudnya. Sudah. Berikutnya an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari seorang laki-laki sahiban Nabi, yaitu termasuk sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini lam yu'raf ismuhu bi ibhami sahabi. Di sini di hadis ini tidak disebutkan nama perawinya, siapa yang meriwayatkan, enggak disebutkan. Tapi itu layak duru, tidak masalah, tidak kemudian menjadikan hadis ini wah enggak usah dipakai aja, enggak jelas perawinya, enggak.
Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum udul. Karena sahabat-sahabat itu keseluruhannya mereka semua adalah udulun, orang-orang yang adil. Jadi sahabat-sahabatnya Nabi itu adalah orang-orang yang adil. Adil itu maknanya siqoh. Siqoh itu maknanya bisa dipercaya. Jadi kalau memberikan kabar, memberikan informasi itu bisa dipercaya. Zaman dulu jarang-jarang hoax, ya, jarang-jarang berita berita palsu yang berseliweran seperti sekarang. Apalagi para sahabat, kalau mereka sudah berikrar berbaiat kepada Rasulullah terhadap Islam, nurut semua, jujur-jujur sahabat niku, sikoh, bisa dipercaya. Makanya di sini disebut la yadurru, nggak masalah, nggak disebut namanya. Kala beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melarang antagtasila almar'atu bi fadlir rajul awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yagtarifa jami'a. Kanjeng Nabi melarang seorang perempuan mandi bi fadlir rajuli dengan air sisa mandinya laki-laki. Nabi melarang perempuan mandi, ya, sisa airnya laki-laki. Awir rojulu bifadlil mar'ati, atau laki-laki mandi dengan air sisa perempuan. Tidak boleh, Nabi melarang nih. Kenapa kok melarang? Yaitu tadi masih berkaitan dengan status air tadi. Wal yagtarifa jami'a. Hendaknya keduanya menciduk. Apa iktiraf niku? Ya menciduk ya. Menciduk. Jami'an dalam keadaan bersama. Akhraja Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Sanad hadis ini adalah sahih. Meskipun tadi tidak disebutkan namanya sahabat yang meriwayatkan. Dari riwayat ini naha al-mar'atu anil iktisal bil ma'alladzi baqiya min ghuslir rajul. Nabi melarang seorang perempuan mandi dengan air sisa daripada mandinya laki-laki. Nah, ini tentu bentuk antisipasi tadi. Jangan sampai laki-laki yang pertama, maksudnya suaminya, jadi laki perempuan ini maksudnya suami istri, ya. Suami istri mandi, kemudian ada air yang kembali ke nyiprat ke air yang sedikit tadi, dan arahnya ini air sedikit, ya. Maka khawatir menjadikan air itu mustakmal. Begitu juga laki-laki tidak boleh mandi, ya, dengan air sisa yang digunakan oleh perempuan tadi. Nah, ini bahasanya sisa, tidak boleh. Kalau dalam sudut pandang mazhab Syafi'i, di sini tidak diartikan sisa, tapi fadlun itu diartikan bekas. Nek bekas kan berarti mustakmal. Kalau mustakmal berarti statusnya suci tapi tidak mensucikan. Lah yang bagus bagaimana? Jawazul ghusli lirrajuli wal mar'ah min ina'in wahid ghurfan bil yaddi. Bolehnya seseorang mandi, laki-laki atau perempuan, min ina'in wahid, dari wadah yang satu, ghurfan bil yad, dalam keadaan menciduk. Ya, dalam keadaan apa? Menciduk. Nah, berarti kalau anjurannya harus menciduk, berarti larangan tadi adalah bekas, bukan sisa, gitu nggih. Bekas. Jadi air habis digunakan mandi, kemudian masih ada bekasnya,
misalnya langsung nyemplung tadi itu, maka ini tidak boleh. An-nahyu fil hadis litanzih. Larangan di dalam hadis itu litanzih, bukan litahrim. Hanya sebatas makruh kalau memang airnya banyak. Ini terkait dengan masalah napa? Masalah status air. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktasil bi fadli Maimunah. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktasil bi fadli Maimunah. Beliau mandi air sisa digunakan oleh Sayyidah Maimunah. Kemudian iktasala ba'du azwajin Nabi fi jifnatin. Suatu ketika sebagian istrinya Nabi mandi fi jifnatin di dalam jifnah. Jifnah niku wadah air yang terbuat dari apa? Tembikar atau tanah liat. Apa? Gentong ya. Gentong atau genuk ya. Kalau di tempat saya itu genuk atau gentong lah boleh. Faja'a liyagtasila minha. Kemudian beliau mandi. Nabi datang kemudian mandi dari gentong itu, ambil dari situ. Faqalat, kemudian Maimunah dawuh, beliau berkata, ini kuntu junuban ya Rasul. Kanjeng Nabi, saya junub loh. Tadi mandi pakai air itu. Faqala innal ma' la yajnub. Sesungguhnya air itu tidak ngefek, tidak berpengaruh ketika digunakan untuk mandi junub. Jadi apa namanya? Dari riwayat ini menunjukkan bahwa air yang habis digunakan tadi, bekas digunakan untuk mandi itu statusnya tetap suci dan mensucikan. Inilah yang dipegangi oleh imam atau selain madhab Asy-Syafi'i. Madhab Syafi'i kan ada air mustakmal ya, ada air mustakmal, air yang suci dan tidak mensucikan. Tapi selain Imam Syafi'i nggak ada air mustakmal, meskipun habis digunakan tetap boleh digunakan untuk bersuci. Ini perbedaan madhab ya. Tapi kita dalam masalah semacam ini ya kita komitmen saja dengan madhab yang kita pegangi. Kalau misalkan kita semua bermadhab Syafi'i ya sudah, kita pegangi madhab Syafi'i. Berarti kalau air itu bekas digunakan bersuci ya statusnya mustakmal. Mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Namun panjenengan bisa nanti memanfaatkan air mustakmal itu ketika dikumpulkan dan jumlahnya minimal 2 kolah. Jadi air bekas-bekas tadi, tetesan wudu itu dikumpulin, dijadiin satu, ditampung di bak atau di drum besar gitu, dan jumlahnya nanti anggap saja 200 liter. Nah, kemarin kan 190 liter ya, dalam kitab At-Tadhib itu. Maka air yang statusnya mustakmal itu bisa digunakan kembali. Tapi kalau airnya cuma sedikit nggak bisa dipakai. Nah ini hati-hati ini. Kalau kita mengikuti madhab Syafi'i harus berhati-hati dalam masalah status air itu tadi. Maka sering kami ditanya, Pak, ketika kita berbicara mustakmal ini ya, kita bicarakan mustakmal, bukan selain mustakmal. Kemudian di beberapa tempat itu ada yang tempat wudhunya, di beberapa masjid maksudnya, tempat wudhunya itu agak berdekatan, Pak. Nah itu terkadang sebagian samping-samping yang wudhu itu agak kasar wudhunya. Jadi wudhunya biok, nyiprat. Itu bagaimana itu cipratannya ke air yang akan kita gunakan untuk wudhu. Nah, maka kami sampaikan ketika nyipratnya itu ke air yang sudah jenengan tadah ini di tangan ini, maka cipratan dari sebelah kemudian masuk ke air yang akan jenengan gunakan begini ini, ya berarti itu masuk kategori air mustakmal yang masuk ke dalam air yang mutlak yang akan jenengan pakai ini. Nah, makanya disitulah
kita harus ikhtiyat, kita harus bersikap hati-hati ketika melakukan wudhu tadi itu. Jangan sampai wudhu kita yang kasar tadi, biar biur tadi itu, kemudian nyiprat ke samping ke teman kita pada saat wudhu, kemudian masuk ke air yang akan digunakan untuk basuh itu. Maka airnya statusnya ya mustakmal. Oke, kalau mustakmal berarti bagaimana? Suci tapi tidak mensucikan. Wudhunya gimana? Ya ndak sah, kan kasihan gitu ya. Kasihan. Jadi kalau wudhu ya termasuk tidak dari tetangga kanan kiri Pak, tetapi netes dari jenggot kita atau dari wajah kita sendiri. Makanya jenengan kalau wudhu, misalkan ini keran, jenengan agak mundur ngeten. Agak mundur. Jadi gini. Diambil langsung diusapkan. Atau kalau mau aman langsung dari keran, ini kalau kerannya tinggi enak. Kerannya langsung diginiin. Itu langsung. Jangan sampai tangan kita itu enggak begini, kita enggak mundur ya, artinya kita begini. Kerannya di bawah terus gini. Ngambil begini, lah pada saat kita ngambil, mau ngangkat begini ini ada yang netes ke sini. Nah, ini hati-hati, ya. Makanya ini kalau tadi itu ketika kerannya tinggi enak, langsung begini. Nah, langsung dipancurkan gitu. Tapi kalau kerannya pendek, kalau pendek standar enak saja, kita masih bisa mundur begini. Tapi kalau kerannya pendek betul, nah begini. Begitu kita mau ngangkat air dari bawah gini, ada yang netes. Nah, ini harus diantisipasi. Khawatirnya ini tetesan tadi kan jelas itu. Lagi-lagi yang kita bicarakan bab mustakmal loh ya. Nanti kan wah itu kan selain Imam Syafi'i kan enggak mustakmal Ustaz, ya beda lagi nanti. Ini kita membahas mustakmalnya. Ketika air yang habis digunakan untuk membasuh wajah ini kemudian ceblok, jatuh, tes gitu, maka itu menjadi mustakmal. Dan ketika mengenai air yang sedikit itu meluas status kemustakmalannya itu. Gitu nggih. Jadi ini terkait dengan ketika kita wudhu untuk kita sendiri agak mundur gini, nah, jadi supaya tidak netes. Atau tadi ketika jenengan wudhu bersebelahan dengan teman jangan biar biur sehingga menjadikan cipratannya terkena ke teman kita. Wa an Abi Hurairah Allah. Wa an Abi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Baik. Sudah 30 menit seperti biasa. Kita diskusi santai saja. Kalau ada ingin ditanyakan, didiskusikan tentang kajian kita pagi ini atau terkait dengan hal yang lain, monggo silakan. Allah. Nggih, monggo. Bismillah. Minum air ya? Minumnya harus nggih. Mandi betul nggih. Dan juga hubungannya sama istri. Kadang istri langsung ke dapur masak air. Gimana? Nggih, baik. Nggih. Ketika seseorang dalam keadaan junub, nggih. Ini sebenarnya nanti bab hadas besar ada sendiri, tapi karena sudah ditanyakan tak terangkan. Ketika seseorang dalam keadaan junub, maka dia dilarang melakukan kewajiban-kewajiban semisal sholat. Ini dilarang, dilarangnya ya haram ya. Sholat, tawaf, baca Quran, kemudian iktikaf di masjid dan seterusnya. Nah, ini yang diharamkan. Kemudian ada yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan diantaranya adalah makan, minum sebelum mandi junub tadi itu. Sebelum lirafil hadasil akbar, makan, minum, ini dilarang. Tapi arah larangan itu adalah sebatas makruh saja. Tidak haram, tidak. Gitu, nggih.
Kemudian termasuk tidur. Jadi kalau bisa jangan sampai tidur tapi kita belum dalam keadaan suci. Makanya kalau kita itu habis nyuwun sewu, mohon maaf, berhubungan suami istri kok belum sempat mandi, minimal wudu, minimal wudu kemudian tidur. Tapi wudu itu lagi-lagi sunnah, karena seseorang itu tidak seketika diwajibkan mandi ketika dia hadas besar. Maksudnya ketika dia malam dia melakukan hubungan suami istri, maka tidak setelah itu langsung diperintahkan mandi, enggak. Tapi boleh nanti ditunda, misalkan mendekati subuh, misalkan sebelum berangkat sholat subuh mandi dulu baru berangkat sholat subuh, itu diperbolehkan. Jadi tidak harus seketika dianjurkan atau diperintahkan, diwajibkan untuk mandi, tidak. Ini kalau malam hari gitu, kalau malam hari. Nah, itu yang sifatnya kayak makan, minum tadi itu hanya sebatas makruh saja, makruh, tidak haram, tidak. Misalkan, ya Pak, niki habis melakukan hubungan suami istri terus lapar, belum sempat mandi. Ini kalau diwajibkan mandi dulu baru makan, repot. Nanti siapa tahu habis makan terus nambah lagi. Nah kan namanya hal-hal semacam itu kan. Maka tidak, syariat tidak mewajibkan langsung mandi, tidak. Boleh jenengan mandinya nanti-nanti. Kalau mau makan bagaimana? Minimal tadi wudhu dulu. Wudhu dulu makan saja. Nah, gitu nggih. Tapi kalau kita mau afdol ya mandi dulu. Bahasanya tidak terkait dengan masalah halal haram, tetapi terkait dengan kemakruhan tadi itu. Hanya sebatas makruh gitu. Tapi kata para ulama itu tadi minimal wudhu tadi. Jangan sampai gak nyentuh air sama sekali. Jadi habis itu kemudian istinja, istinja itu membersihkan jalur depan dan belakang. Habis itu terus wudhu, sudah, tidak apa-apa. Aktivitas makan atau minum atau tadi ngerebus air, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, siapa tahu nanti itu tadi habis aktivitas apa terus ada lanjutannya tadi. Nah, antisipasi. Tapi lagi-lagi kalau kita mau keutamaan, keafdolan, ya sebelum makan ya mandi dulu, sebelum minum ya mandi dulu. Seperti itu. Tapi ini kalau nyuwun sewu, kalau mungkin konteksnya pengantin baru ya kasihan disuruh mandi, mau makan mandi. Nanti misalkan mau nambah lagi, mau makan, mau minum, mau aktivitas harus mandi lagi. Masakoh ini ya, masakoh itu dianggap berat dalam sisi syariat gitu. Makanya ada dispensasi atau toleransi tadi minimal wudhu. Gitu, kata para ulama begitu. Nggih, monggo silakan. Nggih. Kemudian air mani, air mani itu termasuk hadis besar, Pak. Dan dia tidak najis. Kenapa dimasukkan ke hadis besar? Sedangkan yang hadis tadi hadis kecil. Itu kenapa itu? Nggih, baik. Jadi secara normal air yang keluar dari kemaluan itu ada namanya madhi, ada namanya wadhi, ada namanya mani, ada namanya seni, gitu ya. Yang tiga itu najis, madhi, wadhi, seni. Seni itu yang air kecil secara normal itu ya. Itu najis, najis, dan nanti mewajibkan wudhu. Jadi sebelum kita beraktivitas ibadah, misalkan sholat, misalkan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran maksud saya, menyentuh atau membawa Al-Quran atau mushaf, itu wajib wudhu. Tetapi yang satu ini spesial, nanti ada riwayat hadisnya Pak, ada riwayat hadisnya. Makanya tadi saya matur ini belum bab mandi, tapi karena sudah ditanyakan tak jawab. Jadi
Itu nanti ada hadis yang menyampaikan bahwa eh, Sayyidah Aisyah niku mendapati air sperma, mohon maaf, air mani di gamisnya atau di bajunya Kanjeng Nabi. Kemudian karena Sayyidah Aisyah mendapati air sperma itu, beliau yufroku apa? Diginiin apa? Dikerok, dikerok. Habis dikerok terus langsung dipakai Nabi untuk sholat. Habis dikerok begini terus dipakai Nabi untuk sholat. Gak dicuci, Pak. Akhirnya apa? Dengan riwayat itu para ulama menyampaikan bahwa air mani itu tidak najis. Buktinya Sayyidah Aisyah cuma ngerok tok, dikeroki, masih ada sisanya gitu nggih. Bukan sisa maksud saya, bekasnya. Kemudian digunakan Nabi untuk sholat. Yang kedua, suatu ketika Sayyidah Aisyah mendapati sama tadi gamisnya Nabi atau bajunya Nabi ada spermanya. Kemudian dikasih air sama Sayyidah Aisyah, kemudian masih ada bekas basah-basahnya, jadi enggak dijemur dulu. Kalau kita kan sarungnya banyak nggih, sarungnya satu dicuci, satunya di lemari masih banyak gitu. Ini Kanjeng Nabi habis dicuci, habis dikasih air itu terus langsung dipakai, masih ada bekas basahnya begitu. Misalkan lokasi beginilah dipakai Kanjeng Nabi. Maka nanti kata para ulama, air sperma itu, air mani itu kalau kondisinya basah, cara membersihkannya dengan cara dibasuh. Dibasuh itu dicuci tadi, seperti yang dilakukan Sayyidah Aisyah. Kalau spermanya itu kering, cara membersihkannya cukup dikerik atau dikerok saja, tidak usah dibasuh. Nah, itulah yang kemudian riwayat itu dijadikan dasar hukum oleh para ulama bahwa sperma itu suci tetapi mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi karena dia termasuk ahadus sabab, salah satu sebab wajibnya napa niki wau mandi junub atau mandi besar. Makanya sesuatu yang mewajibkan mandi niku itu ada 6 ya, kalau di dalam kitab tadhib itu ada 6. Yang pertama yaitu iltiqaul khitanen, bertemunya 2 khitan, khitan laki dan khitan perempuan. Itu kalau sudah ketemu wajib mandi junub nggih, mandi besar. Yang kedua adalah khurujul mani. Yang kedua adalah keluar sperma, itu wajib mandi. Yang ketiga adalah al-maut, mati. Itu juga wajib dimandikan. Yang keempat haid, nifas, wiladah. Jadi yang 3 ini khusus perempuan. Ya, khusus perempuan, haid, nifas, wiladah. Wiladah itu melahirkan. Ya, melahirkan itu jadi haid kan jelas nggih, kalau haid jelas, nifas ya jelas, keluar darah setelah melahirkan. Lah, melahirkan sendiri itu wajib mandi, Pak. Meskipun dia enggak keluar darah. Ada orang yang enggak keluar darah. Non? Sesar itu keluar darah enggak? Non? Orang yang melahirkan sesar itu loh. Itu nifas apa enggak? Mengalami nifas apa enggak? Mboten. Ada yang jawab mboten, ya, tidak. Jadi tetap dia diwajibkan mandi meskipun tidak keluar darah. Gitu. Jadi ini yang 3 khusus untuk perempuan, yang 3 tadi mustarok bainahuma, gabungan ya laki ya perempuan. Iltiqaul khitanen, berhubungan suami istri, berarti laki perempuan wajib mandi nanti. Khurujul mani, keluar sperma juga sama, laki perempuan wajib mandi. Laki keluar sperma ya wajib mandi, perempuan ya sama. Makanya nanti ada riwayat hadis, ada
seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah ketika seorang perempuan itu ikhtilam, dia harus mandi sebagaimana laki-laki?" "Oh iya," kata Nabi, ketika dia mendapati air atau mendapati bukti tadi itu ya. Jadi perempuan itu juga bisa mimpi basah, Pak, sama kayak laki-laki gitu. Terus Nabi mengatakan, "Loh, perempuan itu bisa keluar sperma juga." Kemudian Nabi menjawab, "Kalau perempuan tidak bisa keluar sperma, bagaimana seorang anak terkadang mirip bapaknya, terkadang mirip ibunya?" Ya, makanya kalau yang dominan itu sperma bapaknya, biasanya ya mirip-mirip bapaknya. Kalau yang dominan sperma ibunya, biasanya ya mirip-mirip ibunya. Nah, yang repot itu gak mirip bapaknya, gak mirip ibunya. Nah, itu pertanyaan guyonan itu ya. Jadi saya kalau menerangkan begitu mesti teman-teman itu nyeletuk lah. Sekarang kalau nggak mirip bapaknya, mirip ibunya gimana Ustadz? Wah, itu urusan liyo itu. Gitu. Jadi secara umum gitu ya maksudnya. Secara umum itu anak itu kalau nggak mirip bapaknya ya mirip ibunya. Nanti ada riwayatnya itu akan kita bahas. Gitu. Jadi terkait dengan masalah kenapa yang 3 kok najis gitu ya, yang 1 kok tidak, ya memang keterangannya begitu dari Nabi. Nah, terus nanti ada penjelasan juga. Kalau dinajiskan semua, kalau yang 3 tadi kan jelas ya, madhi, wadhi, seni, ini jelas kotoran semua. Lah kalau mani dinajiskan, padahal sperma atau mani ini cikal bakal manusia. Berarti manusia ini najis semua nanti. Padahal napa Ustaz? Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi bibite yo suci, ya, tadi ya sperma tadi bibit manusia yo suci. Terus nanti ketika mati bangkainya yo suci. Bangkai atau maksudnya mayatnya, jenazahnya yo suci gitu. Tapi meskipun suci, enggak kemudian untuk dipangan kayak Mbah Sumanto, enggak boleh juga. Wah, manusia itu kan bangkainya suci, Pak. Iya suci dalam berstatus najis atau tidak najis. Tapi suci bukan berarti halal. Nah, itu ya. Ada itu ya yang Mbah Sumanto ya namanya ya. Nah, gitu. Jadi tidak serta-merta sesuatu yang suci itu kemudian bisa dikonsumsi. Ya contohnya ya manusia ini. Kesuciannya itu karena dimuliakan, bukan karena bisa dikonsumsi, bukan, tapi karena dimuliakan. Makanya jenengan habis wudu nyentuh mayit gak batal wudunya. Nggih. Jenengan habis apa ya? Habis wudu lah, habis lirafil hadas, kemudian gotong mayit nggak batal wudunya gitu. Karena apa? Jenazah atau mayit itu hukumnya apa? Suci. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Monggo Ustaz. Nggih. Cukup apa tidak Ustaz untuk mandi junub langsung sholat? Mandi junub habis mandi langsung sholat. Tapi ya pakai baju dulu lah ya. Nggih. Maksudnya tidak usah wudhu gitu nggih. Tidak usah wudhu. Boleh. Asalkan pada saat mandi kita ada kaifiyahnya, tata caranya khusus. Jadi sebelum mandi istinja dulu, bersihkan jalur depan belakang. Nggih. Setelah bersih, usahakan nanti ketika mandi tidak nyentuh 2 jalur itu lagi. Nah ini pentingnya. Tapi kalau pas waktu mandi masih gosok-gosok, masih kemana-mana ya nggak boleh. Nanti harus wudhu lagi. Jadi di awal sebelum mandi kan ada sunah-sunahnya nanti nggih. Nah, termasuk berwudhu dan sebagainya, baca bismillah dan sebagainya, menghilangkan najis-najis yang menempel. Kemudian setelah itu istinja, bersihkan 2 jalur depan belakang, kira-kira najisnya wis bersih sih betul. Baru setelah itu mengguyur seluruh badan gitu ya. Kemudian tidak lagi tangannya menyentuh area yang ketika disentuh batalkan wudhu. Nah, ini termasuk yang batalin wudhu kan menyentuh kemaluan misalkan. Nah nanti kalau jenengan pada saat mandi itu kok nyentuh kemaluan lagi, berarti nanti setelah mandi harus wudhu lagi. Seperti itu. Tapi kalau jenengan pakai kaifiyah tata cara yang tadi, bersihkan dulu jalur depan belakang, setelah bersih langsung nanti mandi.
tidak perlu tidak sampai memegang kemaluan dan sebagainya, maka habis itu langsung sholat tidak masalah, tidak usah wudhu lagi. Nah, kenapa kok begitu? Iya, logikanya ketika hadas kecil saja hilang, apalagi melakukan mandi yang menghilangkan lirofil hadasil akbar, menghilangkan hadas besar. Jadi kalau hadas besar saja hilang, apalagi hadas kecil seperti itu. Cukup nggih? Alhamdulillah. Baik, monggo sama-sama kita tutup ngaji kita pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.